رحيم نويت تعلم التعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والعبادة والاستفادة والخشع على النسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الله والدلال على خير ابتلاء وجه الله تعالى وبره وسلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa qala ba'dul hukama arba'un man kunna fihi fa huwa mahrumun min khairi kullihi. Ya. Wa qala ba'dul ulama, ya, melanjutkan pembacaan kitab Tanwir Ghafilin. Wa qala ba'dul hukama, berkata sebagian hukama, ya. Orang ahli hikmah, ulama-ulama ahli hikmah mengatakan sebagiannya arba'un, 4 perkara, man kunna fihi, siapa yang mempunyai 4 perkara ini, ya, atau melakukan 4 perkara ini, bahwa mahrumun, maka dia itu orang yang mahrumun, terhalang, tercegah, anil khairin kulihi, dari kebaikan semua. Jadi kalau sudah melakukan 4 perkara ini, dia itu tercegah untuk melakukan kebaikan, dan kebaikannya itu semua, bukan cuma separuh, bukan cuma seperempat, semuanya tercegah untuk melakukan kebaikan. Artinya orang ini sangat rugi kalau sudah melakukan 4 tersebut, karena sulit untuk melakukan kebaikan. Ya. Yang pertama, at-tatawalu ala man tahtahu. Ya. At-tatawalu yaitu semena-mena. Ala man tahtahu, terhadap orang yang ada di bawahnya. Ya. Menjadi majikan mungkin dia semena-mena terhadap, ya, anak buahnya, ya. Menjadi penguasa mungkin dia semena-mena terhadap bawahannya. Ini menyebabkan orang itu akan terhalang untuk melakukan kebaikan, kata ba'dul hukama, ya, kata ba'dul hukama. Makanya para nabi, para rasul itu dipilih karena sifat rahmatnya, ya, karena sifat rahmatnya. Sampai Nabi Musa itu pernah tanya kepada Allah, wahai Allah, kenapa panjenengan kok menjadikan saya rasul? Ya, sebab apa kok saya ini jadikan rasul? Kata Allah, sebab di dalam dirimu ada sifat rahmat, ya, belas kasihan. Wali itu diangkat menjadi seorang wali karena di dalam hati wali mesti ada rahmat. Ya, nah kalau nggak ada rahmat, nggak ada kasih sayang, semena-mena dan lain sebagainya, sulit untuk melakukan yang namanya kebaikan. Ya, yang namanya kebaikan itu yang pertama. Kemudian wal aku liwalidayhi, yang kedua, menyebabkan orang itu terhalang melakukan kebaikan semua, akun liwalidayhi, durhaka sama orang tua. Tapi sudah orang kalau sudah durhaka kepada orang tua, ya, kurang ajar istilahnya sama orang tua digoblok-goblok, ya, dan lain sebagainya. Ini bisa terhalang melakukan kebaikan semuanya, ya. Kemudian yang ketiga, waman yahkiru horibun, yaitu orang yang menghinakan orang horib. Horib itu orang asing, ya, orang yang asing, tak begitu kenal sama kita mungkin, ya, orang yang jarang kita kenal umpama. Lah, ketika orang menghinakan orang yang asing ini, justru akan menjadikan dia terhalang untuk melakukan kebaikan.
Ya, terhalang sudah. Memang orang itu kalau terhalang melakukan kebaikan, padahal kebaikan ini disuruh untuk dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Ya. Kemudian yang keempat, wa may yu'irul masakin limas kanati. Ya. Yang keempat, yang menjadikan orang kalau melakukan kebaikan ini juga akan terhalang melakukan kebaikan, yaitu wa may yu'irul masakin, orang yang merendahkan. Ya. Orang yang istilahnya apa namanya? Mencela, mengolok-olok orang miskin karena kemiskinannya. Ya. Jadi orang nggak duit orang itu paling melarat ini kan ya. Ngeri itu dan lain sebagainya. Itu menyebabkan seseorang akan terhalang sudah. Ya. Kalau apa namanya dia itu melakukan seperti itu, mencela orang miskin, mengolok-olok orang miskin karena kemiskinan. Nah, itu termasuk sulit untuk melakukan yang namanya kebaikan. Ya. Waruya ali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ma ukhiya Allah Ta'ala li, ya, kata Rasulullah, ma ukhiya, ya, tidaklah memberikan wahyu. Siapa yang memberikan wahyu? Allah Ta'ala kepada siapa? Li, kepada saya, kata Rasulullah. Ya, jadi Allah tidak memberikan wahyu kepada saya, ya, an ajma amala, ya, untuk saya itu mengumpulkan harta, wa aku minat tajir, padahal saya ini pedagang, kata Rasulullah. Allah ini tidak pernah memberikan wahyu kepada saya untuk saya banyak mengumpulkan harta, walaupun saya ini menjadi seorang pedagang, kata Rasulullah. Ya, walakin, ya, tetapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, auha ilayya, Allah memberikan wahyu kepada saya, ansabbaha bihamdika rabbika. Allah itu memberikan wahyu kepada saya, ansabbiha bihamdi rabbika, untuk mensucikan, untuk memuji kepada Allah. Artinya untuk apa? Zikir kepada Allah. Ya, banyak-banyak menyebut nama Allah. Ya, tidak disuruh untuk mengumpulkan harta, walaupun Rasulullah itu pedagang, tapi disuruh untuk banyak baca tasbih, banyak baca hamdalah, banyak zikir menyebut nama Allah. Wa kun minas sajidin, ya, dan juga Allah memberikan wahyu kepada saya, wa kun minas sajidin, jadilah kamu orang yang sujud, ya, orang yang sujud, ya, orang yang istilahnya menghamba kepada Allah dengan sujud, ya. Sujud ini sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Makanya tidak boleh orang sujud kepada siapapun, tidak boleh. Seandainya kata Rasulullah, hamba itu boleh sujud sama hamba, ya, itu yang pertama kali sujud itu istri disuruh sujud sama suami, ya, suami banyak tiganya, ya, sama istri. Makanya seandainya banyak oleh Allah disuruh sujud itu boleh, ya, hamba sama hamba bersujud boleh. Istri pertama kali disuruh sujud sama suami, ya, itu termasuk yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah itu disuruh sujud, waktu jadilah kamu hamba yang ahli sujud. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin, ya, dan fa'bud, ya, menyembahlah kamu kepada Tuhanmu sampai, ya, datang yang namanya keyakinan, sampai yang maksudnya dimaksud datang keyakinan itu sampai datangnya mati, ya, sampai datangnya mati. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
wasallam. Makanya kita itu beruntung kalau disempatkan oleh Allah untuk bisa zikir, ya, untuk bisa sholawat, untuk bisa ibadah, untuk bisa menambah ilmu dan lain sebagainya. Itu termasuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala hadatsana Al-Baqi Abu Ja'far bi isnadihi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ya. Imam Abu Halas mengatakan menceritakan kepadaku Al-Baqi Abu Ja'far dengan sanadnya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu annahu qala, sesungguhnya sahabat Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, ya, sahabat Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, ya ayyuhan nasu la tahmilukum al-busra. Ya. Wahai sekalian manusia, kata sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, la tahmilukum al-busra, jangan kalian membebani diri kalian kesulitan. Ya. Kata sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Wal faqata, dan juga jangan kalian membebani, ya. Maksudnya kalian jangan membebani diri kalian dengan kesulitan wal faqatan dan kefakiran ala antatlubu rizqa min ghairi. Maksudnya jangan membebani kalian itu dengan kesulitan dan kefakiran kalau kalian itu mencari rezeki dari yang tidak halal. Ya, dari tidak halal. Orang itu kalau mencari rezeki dari tidak halal, ya, itu akan membebani dia dan akan menjadikan dia itu seakan-akan fakir karena tidak barokah, serba kurang terus, ya. Walaupun hasilnya kalau dilihat orang, ya, dilihat orang itu besar, sama lihat bandar sabu-sabu, itu hasilnya itu besar, ya, besar. Tapi kayak orangnya itu enggak kayak ya apa gitu, ya, karena enggak barokah tadi, ya, karena enggak barokah tadi. Itu yang dikatakan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Fa ini sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, dan Rasulullah mengatakan, Allahumma tawaffani fakira, ya Allah matikan saya dalam keadaan fakir. Ya, Nabi minta supaya dimatikan dalam keadaan fakir. Bahkan Rasulullah wafat pun baju perangnya itu tergadai sama orang Yahudi, masih tergadai, belum ditebus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala tatawafani honian, jangan matikan saya dalam keadaan kaya. Rasulullah doanya luar biasa, ya. Kita ada yang berani doa seperti itu, monggo, ya, mati dalam keadaan fakir, mati dalam keadaan kaya. Dari wong bangku lek tahunan opo lek awake itu di umat. Wasurni bizumratil masakin, dan kumpulkan kami dengan golongan orang-orang fakir yaumal qiyamati, di hari kiamat. Itu doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fa inna asqiya, karena sesungguhnya orang yang paling celaka, ya, orang yang paling celaka itu kata disebutkan manit tama alil fuqara dunya wa iqamul akhirah, ya, termasuk orang paling celaka itu adalah orang yang terkumpul dalam dirinya fuqara dunya, fakir dunia, wa iqamul akhirah, dan dia disiksa di dalam neraka. Itu paling celakanya manusia. Di dunia sudah tidak enak, di akhirat disiksa. Ya, makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ini diselamatkan oleh Allah di dunia dan juga di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta diberikan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, ya, buat kebaikan. Di sini, ya,
yang banyak buat kebaikan, buat bantu ini, buat ini menjalankan ini dan lain sebagainya. Tidak apa-apa. Dan itu termasuk yang disampaikan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ya, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya, waruya an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, anahu utia bihona ini min hona imil Qadisiyah, ya. Diriwayatkan sahabat Umar itu suatu ketika didatangkan honaim, ya, harta rampasan perang dari perang Qadisiyah, ya. Faja'ala yatasafahu, kemudian sahabat Umar itu melihat-lihat gitu loh, ya, yang tadi harta rampasan perang yang diserahkan kepada sahabat Umar itu dilihat-lihat, ya, dikelilingi, dilihat, bayan nurul ilahi, ya, bayaki. Kemudian sahabat Umar setelah itu melihat hasil rampasan perang yang diserahkan kepada sahabat Ali. Setelah dilihat, sahabat Umar menangis, ya, menangis. Kalau kita kan seneng, ya, dapat hasil rampasan perang, seneng tampak, ya, umpama dapat kontak, dapat ini, seneng, ya. Faqala Abdurrahman bin Auf, kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada sahabat Umar, hada yaumus surur. Sahabat Umar, ini hari gembira, ya, ini hari gembira, ya. Wal faroh, senang, ini hari gembira, kita dapat masak banyak perang ini, banyak. Sahabat Umar, ini hari gembira. Kata sahabat Abdurrahman bin Auf, wa anta tabki ya Amirul Mukminin, sedangkan engkau wahai sahabat Umar menangis, kenapa? Ya, qala ajal, kata sahabat Umar, iya betul. Walakin ma'utiya hada qaum, ya, tidaklah sekelompok kaum diberikan seperti ini, illa ukiya bainahum adawata, ya, maka tidaklah akan terjadi di antara mereka adawatun, itu permusuhan, wal baghdadun, ya, dan benci-bencian, ya. Sahabat Umar ini ketika melihat dapat rampasan banyak perang tadi itu justru malah menangis, karena sahabat Umar sudah memprediksi tidaklah Allah memberikan seperti ini kepada sekelompok kaum kecuali nanti akan terjadi di antara kaum tersebut permusuhan dan benci-bencian, ya. Aku untuk seperempat, ya, penggobe itu sakit itu, ya, Mbak, umpama pasti akan seperti itu. Wong namanya harta, ya, namanya harta. Makanya kata Rasulullah sebutkan adunya mangkunut wana diha, dunia dan yang berkaitan dengan dunia itu banyak dan laknat, ya, karena menyebabkan seperti ini, ya, karena menyebabkan seperti ini, permusuhan dan saling benci-bencian. Mau mereka tahu ngaji Pak Us, ya, benci-bencian atau kalau urusan dunia akan mereka saling bermusuhan tidak. Kalau mereka tak saling mengerti. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, ya, dari urusan dunia yang tidak baik, ya. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah, rezeki yang barokah, keturunan yang soleh-soleh, ilmu yang barokah, yang manfaat. Mudah-mudahan kita yang belum dapat judul diberikan judul oleh Allah. Yang sudah dapat judul mudah-mudahan ditambah sakinahnya, mawaddah warahmah, ya. Yang punya judul segera ditambah sakinahnya, mawaddahnya, dan kebaikannya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.